Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG. Video ini adalah video ketiga dalam topik setiap kita hebat di mata Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini, mari sebelumnya kita mendengarkan sebuah lagu penyembahan bagi Tuhan. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur
bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Shalom saudara, ini adalah video yang ketiga masih dalam topik setiap kita hebat di mata Tuhan. Di video yang pertama dan kedua kita sudah belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Bagaimana Tuhan memanggil Gideon dan Tuhan berkata kepada Gideon di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita sudah lihat, waktu itu sebenarnya Gideon nggak ada alasan disebut sebagai pahlawan, nggak pantas disebut sebagai pahlawan, karena dia sedang bersembunyi dari musuh. Ketika Tuhan panggil, dia cari alasan, kemudian dia cari-cari tanda sebagai bukti tidak percaya. Tapi dengar saudara, ayat 12, Tuhan tegas mengatakan Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, sekalipun nggak pantas secara manusia. Sekali lagi, mungkin hari ini saudara punya banyak alasan bahwa saudara bukan orang hebat, saya nggak pantas, dan sebagainya. Tapi Tuhan yang menciptakan saudara, Dia menyebut saudara orang hebat. Sama seperti kepada Gideon, Dia sebut Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Sekalipun menurut pandangan dunia sebenarnya nggak ada alasan dia disebut sebagai pahlawan yang gagah berani pada saat itu. Hari ini pun Tuhan menyebut saudara sebagai pahlawan yang gagah berani. Saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Tapi kita sudah belajar juga bagaimana akhirnya di pasal 7 mulai ayat 21 sampai 25, bagaimana akhirnya Gideon benar-benar terwujud menjadi seorang pahlawan. Dia kalahkan orang Filistin dengan pasukannya. Hal pertama yang dilakukan Gideon adalah dia bangun mezbah sebagai bukti keyakinan bahwa penyertaan Tuhan akan menjadikan dia menjadi orang hebat. Lalu yang kedua yang dia lakukan, dia buat pembaharuan rohani di tengah keluarganya dan bangsanya. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara mau menjadi orang hebat benar-benar dan melakukan perkara besar bersama Tuhan dalam hidup saudara, saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara dan penyertaannya itu akan menjadikan saudara orang hebat. Dan yang kedua, saudara harus membuat atau melakukan satu pembaharuan rohani, pembaharuan spiritual dalam kehidupan saudara di tengah keluarga saudara. Kerjakan hal-hal yang akan membangunkan kerohanian hidup saudara dan keluarga saudara. Karena untuk kita mengalami perkara besar bersama Tuhan, untuk kita mengalami Tuhan melakukan perkara besar, pekerjaan besar, menjadikan kita orang hebat, hal rohani itu adalah hal yang prinsip. Saudara harus melakukan kebangunan rohani, mengerjakan kebangunan rohani dalam kehidupan saudara. Lalu yang ketiga yang saya ingin kita belajar hari ini saudara, itu di pasal yang ke-7. Singkat cerita, setelah Tuhan panggil dia, setelah Tuhan proses Gideon, akhirnya saudara, Gideon mulai mengatur strategi. Dan dia panggil, dia kumpulkan 32.000 pasukan. Itu bisa saudara lihat di pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. 32.000 pasukan dikumpulkan untuk melawan orang Filistin. Itu artinya berarti bahwa orang Filistin adalah pasukan yang besar, bangsa yang besar, musuh yang besar waktu itu. Sehingga Gideon mengumpulkan 32.000. Lalu kemudian Tuhan berkata, siapa yang takut silakan pulang. Dan singkat cerita, akhirnya tinggallah 10.000 orang. Artinya sudah sangat sedikit padahal musuh begitu besar. Tapi Tuhan menuntun lagi, Tuhan beri petunjuk lagi kepada Gideon, suruh mereka minum. Siapa yang minum dengan mulutnya atau berlutut, minum ke air, maka suruh mereka pulang. Dan akhirnya
9.700 melakukan hal itu dan tinggal 300 orang. 300 orang ini mengambil air dengan tangannya dan minum. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, dengan 300 orang inilah engkau akan berperang melawan musuh. Dan saudara, kalau dipikirkan secara logika, musuh begitu besar dihadapi dengan 300 orang, padahal ada 32.000 orang yang sebenarnya bisa diajak, bisa dimotivasi, sekalipun tadi mereka takut. Tapi Tuhan berkata dengan 300 orang ini, artinya sekalipun tidak masuk akal, tidak sesuai dengan hitung-hitungan, tidak sesuai dengan logika seorang panglima perang, tapi karena itulah petunjuk Tuhan, akhirnya Gideon melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Itu yang saya ingin kita renungkan hari ini dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita menjadi orang-orang hebat, tuntunan Tuhan jauh lebih penting daripada hitung-hitungan kita. Untuk kita menjadi orang hebat, petunjuk Tuhan jauh lebih penting dari semua potensi yang ada dan logika kita. Kenapa? Karena sebenarnya kemenangan dan menjadikan kita sebagai pahlawan, menjadi orang hebat itu, kuncinya sekali lagi di pasal 6 ayat 11 tadi adalah penyertaan Tuhan. Ayat 12. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Bahwa menjadikan Gideon sebagai pahlawan itu kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Menjadikan saudara orang hebat, sebenarnya kuncinya adalah penyertaan Tuhan atas hidup saudara. Saudara akan melakukan perkara yang besar, itu tergantung bagaimana Tuhan menyertai saudara. Nah, itu sebabnya dalam kita melakukan bagian kita, yang utama sebenarnya adalah kita melangkah dan berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sama seperti Gideon, dia kumpulkan 32.000 orang. Tuhan berkata terlalu banyak, suruh pulang yang takut. Pulang 22.000 orang, tinggal 10.000 orang. Tuhan berkata masih terlalu banyak, suruh mereka minum biar disaring. Tinggal 300 orang, gak masuk akal melawan bangsa yang besar dengan 300 orang. Tapi itulah petunjuk Tuhan, itulah kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Karena kuncinya sekali lagi sebenarnya adalah penyertaannya. Dan akhirnya benar saja, saudara, dengan 300 orang itu, itulah diatur oleh Gideon strateginya, dan singkat cerita akhirnya musuh dikalahkan, rajanya ditangkap dan dibunuh. Dan Gideon menang bersama pasukannya, dan Gideon benar-benar terwujud menjadi seorang pahlawan dengan 300 orang, saudara, yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. 300 orang itu diatur, dimanage dengan bagus, karena itulah petunjuk Tuhan, dan akhirnya dengan 300 orang itu kemenangan besar terjadi. Mungkin hari ini potensi saudara kecil. Potensi kecil bukan masalah bagi Tuhan, karena perkara besar yang Tuhan kerjakan itu tergantung penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saudara dengan potensi kecil, itu bisa terjadi mujizat besar dan perkara besar. Tuhan bisa pakai saudara untuk melakukan perkara yang besar. Musa hanya dengan tongkat dia membelah laut, saudara. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan begitu banyak orang-orang yang dengan perkara kecil Tuhan lakukan mujizat. Dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lebih kenyang untuk makan. Artinya sebenarnya yang penting itu adalah penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kalau campur tangan Tuhan bekerja di sana, penyertaan Tuhan nyata di sana, maka perkara besar akan terjadi. Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan perkara besar. Saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Yang menjadi bagian saya dan saudara hari ini adalah, yang pertama, yakinlah akan penyertaan Tuhan. Karena penyertaannya akan mengubahkan dan jadikan saudara seorang pahlawan. Hal kedua, saudara, buat pembaharuan rohani dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara dan lingkungan saudara. Karena pembaharuan rohani, kebangunan rohani dalam kehidupan saudara, itu adalah syarat mutlak untuk kita mengalami perkara besar bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, berjalan dan melangkahlah sesuai dengan petunjuk Tuhan.
Sekalipun kadang-kadang tidak masuk akal. Sekalipun kadang-kadang tidak sesuai dengan hitung-hitungan kita. Karena pada prinsipnya, yang utama adalah penyertaan dan campur tangan Tuhan. Hal kecil, kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang menyertai, itu akan menjadi perkara besar. Mari justru saudara, jadilah orang-orang hebat, karena saudara orang hebat di mata Tuhan. Biarlah ke depan saudara akan menyaksikan Tuhan mengerjakan perkara yang hebat dalam hidupmu. Saudara orang hebat, saya orang hebat, mari kita lakukan perkara besar bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Di video yang ketiga ini kami kembali sudah belajar bagaimana Engkau menuntun Gideon, memberi petunjuk-petunjuk kepada dia sehubungan dengan pasukan yang dia pimpin untuk melawan musuh. Dan ketika Gideon melangkah sesuai dengan petunjuk-Mu, kemenangan mutlak, kemenangan besar terjadi. Ajar kami melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sekalipun potensi kami kecil, kami percaya Engkau bisa memakai potensi yang kecil ini untuk kami melakukan perkara yang besar. Karena kami yakin dan percaya penyertaan-Mu lah yang akan menjadikan kami hebat. Penyertaan-Mu lah yang akan membuat kami melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.